갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없어. Dalam melakukan perampingan ini kita ada beberapa variabel. Ya, Pak, ya. Variabel yang pertamanya adalah bahwa kita mengetahui bahwa pertama adalah variabel tipe organisasi. Tipe organisasi. Jadi nggak setiap tipe bisa dirampingkan seperti. Iya, tidak semua tipe bisa kita rampingkan. Pertama, di dalam literatur dasar tentang manajemen, kita tahu bahwa tipe organisasi itu setidaknya ada tiga tipe. Yang pertama tipe divisional, yaitu tipe divisional, di mana memang yang sekarang ada namanya ada divisi-divisi ya. Divisi-divisi disebut juga ini tipe piramid. Disebut juga tipe line organization, ya istilah-istilah itu banyak sekali ya, yang itu diungkapkan oleh Henry Fayol ya pertama kali ya, yang kita terapkan sekarang ya, banyak divisi, banyak subang, kabak dan sebagainya. Yang kedua adalah tipe fungsional ya, yaitu yang diungkapkan oleh Frederick Winslow Taylor gitu kan, yaitu tentang jabatan tentang organisasi berdasarkan fungsional gitu kan. Yaitu ya contohnya adalah misalnya seperti dulu ada litbang, Pak, peneliti ya. Maka ketika peneliti itu maka tidak perlu banyak-banyak struktur gitu kan, cukup mereka semuanya peneliti, kemudian ada satu yang melakukan administrasi ya di situ ya, itu cukup satu, sisanya diubah menjadi fungsional misalnya. Kalau dalam swasta mungkin perusahaan perdagangan, Pak Dan. Ya, jadi kebanyakan adalah marketingnya. Jadi nggak usah banyak struktur, cuma dia tangan manajernya satu. Bisa seperti itu ya, contoh di swasta. Itu mungkin fungsional ya. Iya betul. Yang ketiga? Nah yang ketiga tentu campuran. Nah kita campuran mana yang masih membutuhkan memang struktural, tapi juga di sana terdapat fungsional. Nah, ketika Pak Presiden mengkampanyekan ini, tentunya waktu itu belum terbayang, mungkin oleh beliau juga belum terbayang bahwa memang ternyata ada tipe-tipe organisasi ini. Kita tidak bisa semuanya selesai di eselon 2 digebiah semua. Tidak mungkin ya. Ada tipe-tipe organisasi yang beda-beda cara kerjanya. Itu baru satu variabel. Satu variabel. Variabel yang lain? Variabel yang lainnya adalah level pemerintahan. Ada ya, di daerah ya, di desa, kecamatan ya. Iya, ada level pemerintahan pusat, ada provinsi, ada kabupaten kota. Itu kan tentu harus kita lihat juga. Misalnya gini, kalau pemerintah pusat itu kan ada kementerian dan lembaga. Kalau misalnya eselon 2 itu kalau misalnya eselon hanya berhenti di eselon 2, berarti kalau mereka ada kanwil di daerah eselon 2 kanwil, maka berarti tidak ada lagi Pak eselon 3 berarti kan itu sangat tidak mungkin. Kanwil tidak. Kepala kantornya aja? Iya, cuma jadi strukturalnya berarti di kepala kantor kanwil. Sisanya nggak ada kan, tidak mungkin. Jadi untuk di kementerian gitu ada yang tidak mungkin sampai dengan berhenti di eselon 2. Masih harus ada eselon 3. Ya kita pun sama Pak, kalau camat eselon 3 ke bawahnya nggak ada, repot juga. Iya, sama juga kayak gitu kan gitu. Sama ya. Yang mengurus organisasi di kecamatan lalu siapa misalnya gitu ya. Nah, belum lagi provinsi, belum lagi kabupaten. Yang itu udah variabel kedua tuh. Jadi tadi tipe organisasi, yang kedua ada variabel level pemerintahan. Nah, itu harus menjadi pertimbangan juga, harus dipikirkan. Kemudian yang ketiga adalah mengenai, saya sudah catat nih Pak Nadir ya. Yang ketiga adalah sifat atau tupoksi instansi. Sifat atau tupoksi instansi. Jadi instansi itu ada yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat ya. Kayak kelurahan, samsat, itu sifatnya berhubungan puskesmas gitu. Kemudian ada juga yang tidak langsung ke masyarakat, seperti mungkin perencanaan, Bapeda. Lembaga kita juga nih BPSDM, kita tidak langsung ke masyarakat ya. Kemudian dari sifat yang lainnya adalah ada yang memang membutuhkan sifatnya rantai komando Pak. Misalnya seperti di Satpol PP misalnya gitu kan. Tidak mungkin misalnya ke kepala Satpol PP setelah itu kemudian kepala Satpol PP kan eselon 2 ya, Sekda eselon 1. Kalau berhenti di Satpol PP, begitu memerintahkan sebuah operasi gitu kan harus ada komandan di bawah Pak. Itu level provinsi Pak. Kalau di kabupaten lebih rendah lagi. Ada lagi. Eselon 2-nya kan Sekda. Lebih parah lagi kalau eselon 3 gak ada ya. Seperti itu. Jadi
Ada yang memang sifatnya membutuhkan instansi yang membutuhkan rantai komando. Yang terakhir ada instansi yang bersifatnya hanya administratif, gitu. Tidak berhubungan dengan masyarakat, tidak membutuhkan rantai komando yang banyak, tapi hanya administratif. Ini juga variabel lain lagi, variabel yang lain lagi. Terus selanjutnya ada variabel yang lain lagi dari ini Pak, dari sifat jabatan fungsionalnya itu sendiri. Nanti kan setelah struktural menjadi jabatan fungsional, kita harus memperhatikan jabatan fungsional itu ada yang berbasiskan keahlian, ada yang berbasiskan keterampilan. Misalnya bidan atau perawat, ada yang perawat ahli berarti golongan 3 ke atas, tapi ada yang perawat terampil gitu kan, yang golongannya di bawah itu gitu kan. Kita membutuhkan berapa ahli dan berapa terampil. Terus dari sisi ini Pak, jabatan fungsional itu ada yang sifatnya adalah praktek, action, seperti misalnya penyuluh, langsung ke lapangan ya, suara, guru, perawat gitu kan, itu sifatnya praktek, praktis ya. Ada juga kajian ya. Ada yang jabatan fungsional sifatnya analis saja atau kajian, seperti peneliti, perencana di Bapeda atau di Bappenas atau di instansi perencana. Kemudian ada perekayasa, ada analis. Analis juga banyak Pak, analis kebijakan, ada analis perundang-undangan, ada analis kepegawaian. Nah ini apa namanya, harus kita petakan juga, kita butuh berapa ahli, berapa terampil, berapa yang praktisi, berapa yang analis. Karena kebanyakan sekarang begitu, memang sekarang kita akui belum masih masa transisi. Sekarang semua itu ada sebagai instansi yang dipaksa menjadi analis semua kepegawaian. Jadi akhirnya banyak analis kepegawaian. Jadi malah gemuk. Contohnya di kita aja di lembaga kita. Ini semua eselon 4 itu hanya satu yang bukan analis kepegawaian. Sisanya diubah menjadi analis kepegawaian. Miskin struktur, gemuk fungsi. Jadinya yang kita inginkan tadinya miskin struktur kaya fungsi menjadi miskin struktur gemuk fungsi. Terlalu gemuk fungsi. Banyak orang-orang di situ. Iya, karena analis kebijakan untuk menganalisis sebuah kebijakan di sebuah OPD, masa kita membutuhkan 10 orang? Kan cukup mungkin 1-2 orang untuk menganalisis apa gitu. Nah itu, jadi kita jangan sampai dari miskin struktur menjadi, karena dipindahkan ke fungsional jadi gemuk fungsi. Bukan itu yang diinginkan kan, tapi kaya fungsi. Nah ini jadi PR. Gemuk fungsional gitu ya. Tetap aja miskin fungsinya, gemuk fungsional. Iya, tetap jumlahnya tetap wajar, tapi dia kaya dengan ABK-nya, dengan analis beban kerjanya. Yang sekarang itu kan malah banyak orangnya. Karena dipindahin jadi banyak gendut orang gitu. Fungsinya. Ini kan kita nggak mau hanya masih ada Pak. Masih ada ya. Masih ada dua variabel lagi. Jadi kalau memang ini mau serius kita merampingkan ini, masih ada 2 variabel lagi. Variabel yang selanjutnya adalah keinginan pemerintah untuk merubah sebagian ASN dengan menggunakan AI atau kita kenal dengan robotisasi. Robotisasi ini variabel lagi. Jadi kita akan merubah struktur menjadi fungsional. Tapi ada juga kebijakan robotisasi. Mana nih yang harus langsung kita ubah jadi robot aja sekalian. Jadi tidak diubah jadi jabatan fungsional, langsung dirubah menjadi robot gitu. Dan kalau kita baca di jejak-jejak digital, Kemenpan menjelaskan yang akan menjadi diganti oleh robot dalam arti artificial intelligence ya. Misalnya adalah KTP, Samsat, udah nggak perlu lagi memang di situ. Kayak misalnya Pak Najar kalau bayar STNK, sekarang kan bayar bisa di Alfamart, bahkan bisa di Indomaret, bisa juga di bank langsung, bisa juga pakai Signal, bisa juga pakai mobil banking semua. Sehingga sudah tidak perlu lagi banyak orang di sana kan gitu. Datang ke sana tinggal otorisasi STNK sudah selesai. Nah, itu mungkin untuk instansi yang seperti itu tidak lagi dari jabatan struktural ke fungsional Pak, tapi dari jabatan fungsional robot langsung ke AI gitu. Yang terakhir yang menjadi variabel yang harus dipikirkan oleh negara ini adalah bahwa kata Pak Jokowi, perubahan struktural atau fungsional ini tidak boleh mengurangi penghasilan yang selama ini nih yang repot. Itu kan tidak boleh penghasilan ya. Iya, kalau misalnya langsung diubah menjadi fungsional mungkin tidak akan menjadi terlalu masalah. Ngitung-ngitungnya ini yang repot kan. Tapi ketika Pak Jokowi juga memperhatikan ini jangan sampai merugikan ASN loh ya, mereka penghasilan jadi sampai berkurang. Ini jadi masalah Pak. Karena misalnya struktural yang biasa menerima agak besar tunjangan,
dialihkan menjadi analis kebijakan. Kita tahu analis kebijakan kan misalnya tunjangannya lebih kecil ya. Nah, jadi apakah tunjangan struktural tadi disesuaikan dengan dipindahkan langsung ke situ atau analis kebijakannya yang dinaikkan? Ini kan jadi, dan itu sudah banyak studi Pak. Nanti saya tunjukkan ada studi-studi memang yang kebijakan ini juga menjadi mengakibatkan perubahan struktur anggaran, perubahan juga di di penghasilan pegawai. Gitu. Jadi itu variabelnya banyak. Pak, Oke, coba dari review Pak Dan. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지